Iya, dan bagaimana juga tanggapan dari para warganet di lini masa terkait Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dilantik Presiden Joko Widodo? Selengkapnya rekan kami Dade Salabesi akan menyampaikannya untuk Anda. Dade, silakan. Ya, Naila, pemirsa Newsline dan juga warganet yang budiman, saya akan membahas sentimen dari dunia maya di tanah air terkait dengan pelantikan hari ini bersama Head Strategist Politika Wave, Aryo Hendarto. Mas Aryo, silakan bergabung ke studio Newsline. Terima kasih atas waktunya. Mas, kalau kita lihat di segmen berikut sebelumnya, komenet cenderung positif nih Mas. Kita lihat informasi pertama, tapi kalau melihat sentimen warganet khusus fokus ke tokoh-tokoh 38 orang yang tadi pagi dilantik. Seperti apa, Mas? Ya, jadi kalau dilihat dari tolak percakapan yang ada terjadi di lini masa, ini lebih melihatnya bukan kepada kabinetnya, bukan melihat kepada kabinet sebelumnya atau sekarang, tapi lebih langsung kepada perorangan siapa yang individunya siapa yang ada di dalam kabinet. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, ini percakapannya sangat menarik ya Mas, karena bisa dibilang 3 top atau 4 top besar di dalam percakapan ini bukanlah dari menteri-menteri kabinet sebelumnya, tapi kepada menteri-menteri tokoh baru. Oke, ada Prabowo Subianto, Nadiem Makarim, Wisnu Tama, dan Erick Thohir. Iya, betul sekali. Bahkan ada Pak Prabowo Subianto yang cukup menarik ya di sini, bahwa banyak sekali membicarakan dan mempertanyakan sebenarnya. Ini kemana sih arahnya dengan adanya Pak Prabowo Subianto di dalam? Apakah hanya terkedar janji politik atau bagaimana? Tapi kan yang jelas pesannya bahwa ini adalah mempersatukan bangsa. Itu yang ingin disampaikan oleh Presiden, saya kira ya. Nah, artinya sentimen warganet terkait dengan Pak Prabowo di dalam kabinet kali ini 32% dominan tapi cenderung negatif begitu. Betul, ya? jadi dominan kepada Pak Presiden, kepada apa yang dilakukan oleh Presiden, tapi cenderung negatif kepada personalnya, seperti itu. Nah, lanjut. Nadiem Makarim bagaimana, Mas? Nah, Mas Nadiem Makarim ini menarik, Mas. Karena dari kemarin kan namanya itu sebenarnya sudah banyak dibicarakan di sosial media begitu ya. Dan pagi ini juga sudah banyak meme-nya ya. Dan pagi ini sudah banyak meme, tapi itu kan yang kita tunggu dari sebuah pengumuman kabinet kan. Jadi Mas Nadiem ini terutama dengan posisinya sebagai Mendikbud, ini ternyata membuat banyak orang ini muncul harapan-harapan yang cukup positif dan harapan baru, terutama di dunia pendidikan. Diharapkannya dengan apa atau jejak track recordnya Nadiem Makarim di Gojek gitu, di perusahaan sebelumnya, ini dapat membawa perubahan yang cukup revolusioner di positif di sini sistem pendidikan penuh Indonesia, harapan ya. Penuh harapan sekali. Lalu selanjutnya ada Mas Tama. Nah, Mas Tama ini kan kita kenal memang dia ahli di bidang media begitu ya, dan harapannya untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sangat besar, terutama diharapkan beliau bisa membawa event-event internasional atau meng-create event-event di Indonesia yang dapat menarik perhatian internasional di sini, seperti itu. Oke, kita lihat dulu Mas informasi grafis yang berikutnya. Tadi kan memang rata-rata sentimen warganet fokus ke orang per orang, Mas. Tapi kalau kita pasangkan mulai dari sosok menteri dan pos kementerian atau lembaga yang mereka pegang, bagaimana? Ya, sekarang kalau memang kita lihat dari sentimen yang terjadi di dalam pembicaraan ini gitu ya, kita bisa lihat bahwa cukup menyesuaikan antara Pak Prabowo Subianto dengan Menhan. Memang kita lihat kalau kita tarik sedikit mundur pada saat kampanye kemarin, memang banyak sekali singgungan-singgungan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto terkait dengan pertahanan dan keamanan Indonesia. Jadi saya rasa ini tepat sekali kalau beliau ditaruh di sini, karena beliau bisa mewujudkan seluruh ide dan juga apa yang ingin beliau sampaikan kemarin pada saat di kampanye, semoga bisa diwujudkan di sini, Mas, seperti itu. Ya, dari 38 nama ini, hijau ini sentimen positif, yang merah negatif ya. Memang dominan di Pak Prabowo, ada juga di nama Tito Karnavian sedikit sentimen negatif. Yang lain rata-rata hijau dan netral. Yang lain rata-rata hijau dan netral, karena memang cukup tidak terlalu menarik banyak perhatian ya masyarakat. Mereka lebih tertarik dengan muka-muka baru yang fresh ini. Gitu ya. Tapi memang kemarin ada sempat pembicaraan tadi pagi dengan siang hari ini bahwa terkait dengan Menteri Yasona, dipertanyakan kan kemarin kenapa sudah dari Menteri mundur lagi ke DPR lalu masuk lagi kepada Menteri. Balik begitu ya kalau kata warganet. Ya, semoga bisa mewujudkan apa yang sudah direncanakan sebelumnya sih. Oke, yang positif sudah, yang negatif sudah jelas di sini yang warna merah. Tapi dari sekian menteri yang netral nih Mas, rata-rata yang namanya banyak dicuitkan itu siapa kira-kira? Kalau kita bicara netral, jelas Pak Prabowo juga banyak dibicarakan karena pendukung beliau juga banyak. Tapi di luar itu ya, ini terkait dengan Bu Sri Mulyani ya, terutama ini sangat diharapkan beliau bisa melanjutkan apa yang sudah beliau lakukan sebelumnya. Nah, ini juga ada harapan atau beberapa komen netral terkait dengan Kementerian KKP, Mas. Bahwa kan sebenarnya kalau bisa kita lihat itu ada tagar We Want Susi gitu ya, sebenarnya ada harapan. Sebenarnya harapan ini kan bukan hanya kepada sosok, tapi kepada program yang Bu Susi sudah lakukan sebelumnya, diharapkan dilanjutkan di bisa berlanjut tidak lebih baik tidak. Maka dari situ Bapak Edi Prabowo juga mendapatkan suatu sentimen netral supaya diharapkan
program kerjanya Bu Susi ini bisa dilanjutkan oleh beliau, bahkan bisa lebih berimpact lebih bagus lagi ke depan. Oke, Mas Aryo tahan dulu karena kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda, tetaplah di Newsline. Ya, pemirsa Newsline, langsung kita lanjutkan perbincangannya. Mas Aryo bicara soal trending topik, hashtag yang sejak tengah malam tadi setidaknya sampai hari ini masih oke kayaknya Kabinet Indonesia Maju. Ya, lebih kemana arahnya? Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini berada dimulai dari tadi pagi ya Mas ekornya ya sebenarnya, bahwa memang sudah ada harapannya, karena ini kan sebenarnya gini, benang merahnya kan sudah dimulai sejak 17 Agustus kemarin. Tema 17 Agustusan Betul, kemarin, oke. Jadi dengan adanya SDM unggul Indonesia Maju, nah ini memang diharapkan akhirnya terwujud juga bahwa memang kabinet ini adalah Kabinet Indonesia Maju. Nah tapi kalau kita lihat sebenarnya sebelum selain Kabinet Indonesia Maju, ada beberapa tagar lain yang cukup menarik. Pak Halim Holokubis Kuntul Baris ini adalah suatu ungkapan juga, tapi diangkat juga menjadi tagar-tagar yang cukup populer. Ini terkait dengan Gus Halim yang sekarang menjadi menteri juga. Yeah. Nah ini cukup menarik karena sebelumnya itu tagar itu dikuasai oleh Mendikbud. Nah, tapi nomor 2-nya ada tagar yang cukup menarik, yaitu We Want Susi. Nah, ini yang belum bisa move on, termasuk saya pribadi sebenarnya. We Want Susi, ternyata banyak yang ingin Bu Susi kembali gabung di kabinet ini gitu ya, Betul, Mas? dan tagar ini tagar yang cukup kuat ya, dan organik ya, karena ini dari pagi sampai siang ini pun masih bertagar di nomor 2. Jadi walaupun ini tidak jadi nomor 1, tapi konsisten di nomor 2. Sudah 6 jam lebih berarti? Sudah 6 jam lebih, dan memang ini harapannya seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa harapan mereka bukan hanya sosok Susinya, tapi setidaknya program-program kerja ini bisa dilanjutkan oleh Bu Susi, seperti itu. Lalu juga ada tagar Mendikbud, karena mereka juga melihat, dan ada juga Nadiem Makarim yang sudah kita bahas di beberapa sudah kita segmen bahas sebelumnya tadi. ya. Lalu ada yang Pak Halim tadi terkait dengan. Oke, Mas, kita lihat juga infografis berikutnya terkait dengan cuitan-cuitan warganet kita yang budiman. Ini yang lucu-lucu nih, Mas. Ya, sekali lagi memang ini yang mendominasi Nadiem Makarim ya. Nadiem Makarim ya. Sekarang nampaknya menjadi media darling ya, semenjak mungkin di periode sebelumnya ada Bu Susi ya. Saat ini Nadiem karena memang juga dekat dengan media, jadi banyak sekali meme yang membicarakan tentang beliau ini. Salah satunya Nadiem Makarim, as Mendikbud excite me, it's time to revolutionary our education system, which is this is memberikan harapan baru ya Mas ya. Lalu yang ini juga setelah Nadiem menjabat Mendikbud di kelas. Hari ini mau belajar apa anak-anak sesuai aplikasi Pak. Ini yang familiar sama Gojek pasti paham sekali ini. Dan ini juga ada cuitan dari salah satu YouTuber ya. Betul, Jerome Pauline Sijabat atau dikenal dengan @Jerome Pauline, dia membicarakan bahwa Nadiem jadi Mendikbud, bayar makanan pakai GoPay, SPP pakai GoPay, bahkan ada yang minta pakai cashback 30%. Ya, bayar SPP pakai cashback. Antar jemput sekolah pakai Gojek atau Gokar. Gitu ya, bersihin sekolah pakai GoClean, kalau pegel pijit pakai GoMassage. Jadi memang tapi ini Mas yang kita tunggu, bahwa excitement seperti inilah yang kemarin-kemarin tuh agak prihatin juga ya, karena redup kan. Nah ini kan biasanya kalau kita berkaca 2014, excitement atau euforia kegembiraan ini tuh ada terus kan. Nah kemarin ini kan sempat redup gitu ya, dan ini saya rasa dengan adanya meme-meme seperti ini, dengan adanya pemerintahan atau kabinet menteri baru, muncul lagi euforia. Oke Mas, kalau saya bandingkan sedikit antara euforia pelantikan menteri kali ini dengan 5 tahun lalu, artinya lebih ramai euforianya di kalangan masyarakat di level bawah saat ini. Kalau kita bisa bicarakan, lebih ramai tahun lalu, 5 tahun lalu. Oh begitu? Iya, karena memang itu sudah terpupuk kan, jadi kayak staging itu jelas, naik. Kalau sekarang ini lebih cenderung lebih kepada wait and see mereka. Jadi mereka wait and see, melihat kepada setelah diumumkan, ternyata ada beberapa nama yang nama baru nih, harapan baru nih, baru mereka masukkan pembicaraan itu di sosial media. Baik, warganet rata-rata positif, bahkan banyak meme-nya terbawa euforia positif. Kita lihat apa saja harapan dari warganet, Mas, yang sudah dirangkum oleh Politika Wave. Kita lihat informasi grafis berikutnya, yang paling dominan 31%. Apa nih, Mas? Ya, jadi 31% membicarakan program Menteri KKP sebelumnya, yang ingin tetap dilanjutkan ya oleh Menteri berikutnya. Lalu 27% selanjutnya menyatakan bahwa ingin adanya Nadiem membawa transformasi pendidikan. Saya rasa ini nasional sekali ya Mas isunya ya. Dan 2 harapan terbesar warganet fokus ke kementerian apa, tapi yang ketiga ini semoga amanah 20%. Artinya ini general ya? General, tapi generalnya juga bisa kita lihat, semoga mereka berharap bahwa gini loh, mereka berharap masyarakat itu didengarkan sesuai dengan janjinya, sehingga tercapailah rencana-rencana atau target-target yang diinginkan, kan seperti itu. Lalu 19% bicara tentang tidak korupsi. Dan sedikit 3%. Ya, nah ini menariknya 3%. Semoga tidak sering reshuffle kabinet. Jadi ya semoga tidak ada gonta-ganti-gonta lagi. Tapi warganet bisa lelah juga ya melihat reshuffle sering-sering. Kalau kita lihat Pak Jokowi tadi sudah menyampaikan ya, kalau kamu kerja tidak benar ya saya copot tengah jalan gitu, seperti itu. Tapi dari semua ini Mas, yang menarik yang perlu saya konkludkan adalah satu, bahwa komunikasi kepada masyarakat itu harus baiknya 2 arah, memang harus terus berjalan. Karena dengan harapannya ada menteri-menteri muda yang memang mereka juga dekat dengan millennials, yang karena kan kita lihat 5 tahun ke depan ini kan
isinya tuh publik ya milenials most likely kan. Nah ini harapannya komunikasi bisa berjalan dengan baik, didengarkan dan mendengarkan, dan juga publik juga baiknya juga mendukung pemerintahan yang ada sekarang sih. Oke, gitu. semoga harapan warganet kita tercapai ya. Mas Tercapai, Aryo dari oke. Politika Wave, terima kasih sudah bergabung di Newsline. Ya. Dan pemirsa Newsline serta warganet jangan kemana-mana karena usai jeda Newsline masih akan menginspirasi Anda.